Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu investasi, bagaimana kondisi investasi di Indonesia, dan menjelaskan salah satu instrumen investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Bentuk investasi yang pertama adalah real asset, yakni investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata, seperti emas, real estate, dan karya seni. Yang kedua, financial asset, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Kondisi investasi di Indonesia. Berdasarkan laman resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, realisasi langsung mencatat kinerja yang sangat baik. Realisasi investasi langsung kuartal 2 2021 mencatat 223 triliun atau tumbuh sebesar 16,2% year on year. Realisasi terdiri atas penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA. Nilai investasi langsung melanjut tren peningkatan yang telah melampaui level sebelum pandemi sejak kuartal 1. Kinerja investasi kuartal 2 tahun 2021 menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam menyerap investasi baik dari dalam maupun luar negeri, dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang tumbuh negatif. Hal ini didukung oleh kepercayaan investor bahwa pemerintah dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 maupun varian barunya. Sentimental positif juga berasal dari upaya reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang diperkirakan memberikan kemudahan dan kepastian bagi para investor. Instrumen investasi. Yang pertama, reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 1 Ayat 27 mendefinisikan reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana dapat dibedakan menjadi 1. Reksadana pasar uang, 2. Reksadana pendapatan tetap, 3. Reksadana saham, dan 4. Reksadana campuran. Kedua, obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan pemerintah. Dan yang ketiga, municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di daerah. Ketiga, saham. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan, di mana pemiliknya disebut juga pemegang saham. Wujud saham adalah selembar kertas. Saham dibedakan menjadi, yang pertama, saham biasa. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, maka kerugian maksimum yang ditanggung pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Yang kedua, saham preferen. Saham ini serupa dengan saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas yang diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut. Yang keempat, pasar uang. Pasar uang merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Instrumen pasar uang. 1. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, call money. Yang keempat, sertifikat deposito. Yang kelima, treasury bills. Yang keenam, commercial paper. Dan yang ketujuh, bankers acceptance. Baiklah, itulah video penjelasan tentang investasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.